Selamat malam Pak Bangun, selamat berjumpa kembali Malam, di makasih. pertanyaan saya yang ingin saya utarakan kepada Silakan, Pak Bangun. silakan. Ya, begini Pak Bangun, saya ingin minta penjelasan dari Pak Bangun terkait dengan karakter dan wawasan Ya, kebangsaan sampai sejauh mana warga negara untuk mengenal karakter dan wawasan kebangsaan. Mohon penjelasan dari Pak Bangun. jadi gini, kalau kita bicara karakter, pasti kita akan berbicara manusia dan lingkungan di mana dia berada. Nah, kita ini bicara sebagai warga negara ya. Siap, Kalau berbicara karakter bangsa, kita harus kaitkan dengan fungsi dia, peran dia sebagai warga negara. Setiap warga negara itu harus patuh kepada semangat konstitusi dan Pancasila. Nah, kembali tadi ke pertanyaan Pak Ferry, kalau dibilang karakter itu dia itu tidak warisan, tapi harus diajarkan. Ini contoh ya. Kalau selalu saya bilang kalau ada kita punya anak kembar dua ya Pak Ferry ya. siap, Satu kita taruh di Amerika, satu di Indonesia dari kecil. 20 tahun kemudian ketika mereka ketemu berdua, walaupun satu rahim, satu bangsa, ketika yang satu tinggal di Amerika 20 tahun, di Indonesia 20 siap, tahun, ketemu mereka tidak sama karakter. siap, Di sana karakter mungkin liberal, di sini mungkin Pancasila. Nah, saya ingin kembali kepada konsep dasar siap, bahwa seni karakter itu harus diajarkan. Nah, jadi ketika kita punya generasi muda, anak-anak yang katanya sekarang generasi milenial, nanti 20 tahun ke depan 2045 setelah tahun 2020 kemarin, kita gonjang-ganjing dengan berbagai isu-isu radikalisme dan sebagainya yang sifatnya hampir terkontaminasi dengan paham-paham luar. Ya sudahlah, kita sekarang bagaimana mendidik generasi ini dengan format dari mulai PAUD sampai ke perguruan tinggi yang siap, menyangkut nilai-nilai Pancasila. Saya ingin katakan kepada kita semuanya, nilai Pancasila itu dia itu belum beroperasional, masih hanya yang menjadi patokan nilai. Ini loh sepakat kita 5 sila itu. siap. Nah, tapi bagaimana konkretnya menjadi operasional, menjadi dilaksanakan, dia itu ada di dalam norma Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 45 itu sendiri sudah banyak perubahan dia, artinya bergeser pasca amandemen. Tetapi nilai Pancasila itu tetap, Pak Ferry. Siap, siap. Karena di Undang-Undang 45 di pembukaan dikatakan kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu undang-undang dasar. Jadi konsep berpikir merdeka sebagai satu bangsa dalam suatu nilai yang menjadi Pancasila sebagai konsep nilainya, dia dinormalkan, ya. Siap, Jadi belum katakan oh ketuhanan Maha Esa. Ya setelah ketuhanan Maha Esa karakter bagaimana? siap, Supaya kita menghargai sesama pemeluk agama, menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dalam ke semua regulasi yang kita buat. Kalau kita lihat ada aturan yang tidak sesuai dengan konsep kita sebagai konsep berbangsa, bernegara dan nilai Pancasila, ya dibenahin seperti itu. Kalau itu sudah jalan, baru kita berkarakter Indonesia. Itu Siap. saya bilang. Siap. Kita tidak bisa paksakan bangsa lain berkarakter keindonesiaan, karena itu bukan kewajiban dia sebagai negara. Tapi yang namanya orang Indonesia, dimanapun dia harus berkarakter Pancasila. Itu sudah sepakat. Wajib tuh Pak ya. Wajib. Iya. Ya kalau contoh gini, kita mau bicara seorang yang beragama Muslim, ya karakter harus Islam benar, Betul. sesuai dengan Quran bisa gitu. Yang Kristen juga mau Hindu dan sebagainya, itu karakter di masing-masingnya. Ya. Tapi yang saya ingin sampaikan Pak Ferry, Siap. kalau dibilang karakter bangsa, ya Pancasila. Ya, ya. Nah itu ideologinya di situ gitu. Semua partai punya ideologi, tapi yang kita maksud ideologi itu adalah ideologi yang semangat nilai Pancasila. Siap. Jadi karakter itu. Kalau kita mau buat contoh ekstrim Pak Ferry, contoh gini, kalau es panas apa dingin? Dingin. Oh ya, karakternya dingin dia. Ya, Kalau besi, karakternya apa? Keras kan? Iya, Keras. siap. Nah, kalau orang Indonesia, dia harus berkarakterkan Pancasila. Apa itu Pancasila? Itu tergantung bagaimana kita menempatkan diri kita dalam setiap tata laku kehidupan lingkungan di mana kita berada. Siap. Jadi kalau keluar dari rumah, pintu gerbang rumah itu sudah harus berkarakter sebagai warga negara yang baik. Siap. Tidak bisa memaksa kehendak kita, ikut kehendak kita, nggak bisa. Ikuti apa yang menjadi ketetapan kalau di daerah perdanya, Siap. ya. Kalau lalu lintas. Nah, itulah karakter-karakter yang konkret dalam kehidupan sehari-harinya. Ada lagi?
Kadang gini Pak, kita kadang-kadang kena benturan juga Pak. Kita sudah menjalankan apa kita sudah memahami tentang karakter dan wawasan kebangsaan. Tapi ketika kita di lapangan, kadang-kadang karakter dan wawasan kebangsaan itu bisa kita tabrak Pak. Nah, itu gimana itu Pak? Apa dia kurang paham atau bagaimana Pak pendapat Bapak itu? Jadi gini, hidup ini kan proses. Dalam proses itu kan pasti ada dilaluin dalam kehidupannya, baik dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kalau dalam teori Maslow ada bagaimana teori motivasi apa yang melatar belakangi orang itu. Tapi semua itu kembali konsep dasar kita sebagai manusia untuk hidup saling menghargai. Nah kalau kita lihat ada tata laku yang nggak pas, tapi kita paksakan, ya salah kita juga gitu. Nah semua itu kembali kepada kita untuk ya kalau istilahnya konsisten itu jati diri itu, jati diri, kekuatan diri. Semua apapun ancaman atau tantangan, kita harus pendirian sebagai warga bangsa ini loh, ingatkan. Kata kuncinya saling mengingatkan. Karena kadang manusia itu kan juga ada kealpaannya. Tapi kan dari sekolah dasar, dari PAUD, SD, SMP, SMA sampai kepada perguruan tinggi dan kuliah dasarnya itu dari masyarakat Pak. Masyarakat itu yang menguji kita. Kalau teori semua mungkin orang udah pintar teori. Oke. Kalau begitu terima kasih banyak Pak atas ulasannya, atas pencerahannya di malam hari ini. Semoga bagi teman-teman yang mendengar dapat mengambil manfaatnya apa yang dijelaskan oleh Bapak Dr. Bangun Sitohang. Terima kasih Pak, selamat malam. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.